Shalom, shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Sabah, di Sarawak, dan di Kuala Lumpur. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami hari ini. Tanya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Yesaya 31 ayat yang ke-1. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Saudaraku, hari-hari ini tidak sedikit orang gelisah dan stres. Salah satu faktor penyebabnya adalah keadaan yang sukar. Perekonomian semakin tidak stabil, harga-harga kebutuhan hidup melangit, tingkat pengangguran yang cukup tinggi, ditambah lagi dengan keadaan negeri ini yang diterpa pandemi global yang belum selesai. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, janganlah kita memegahkan diri dengan apa yang ada di dunia ini, saudara, karena semuanya bersifat sementara. Firman Tuhan berkata, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Adakah yang bisa kita banggakan dari dunia ini, saudara? Apakah uang, harta, benda, pangkat, dan semua yang bersumber dari dunia tidak bisa diandalkan dan tidak bisa dijadikan tempat pengungsian yang aman? Bersyukur kita memiliki Tuhan sebagai satu-satunya penolong yang bisa kita harapkan. Meminta pertolongan ke Mesir yang adalah gambaran dunia, mengandalkan kuda-kuda, kereta, atau pasukan berkuda adalah sia-sia belaka. Tetapi orang yang menyandarkan harapannya kepada Tuhan pasti akan beroleh pertolongan dan bahkan terberkati. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Walaupun dunia dipenuhi dengan krisis dan goncangan, orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan akan tetap terpelihara dan terjaga hidupnya, karena Tuhan adalah sumber berkat dan benteng perlindungan. Di tengah kelaparan hebat melanda, janda Sarfat hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Secara logika, ia tidak memiliki harapan, tetapi ketika taat kepada perintah Tuhan, tiada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup memberkati dan memulihkan keadaannya dengan berlipat kali ganda. Yesus Kristus, anak tunggal Allah Bapa Tuhan kita, adalah tempat pengungsian bagi orang-orang yang lemah, saudara. Dia adalah tempat mengungsi bagi orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam kekurangan dan kesesakan. Dia, Tuhan Yesus, Mesias dan Juru Selamat manusia berdosa, adalah tempat mengungsi semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Di dalam Yesaya 25 ayat yang keempat, firman Tuhan menyatakan kepada kita, sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya. Oleh sebab itu, janganlah kita takut manakala kita lemah. Janganlah kita khawatir ketika kita miskin. Jangan pula kita gamang ketika dalam kesesakan. Bersukacitalah, bergembiralah saudara, sebab kita mempunyai tempat pengungsian yang aman dan nyaman. Tuhan adalah tempat pengungsian kita ketika kita dalam kesusahan. Tuhan sangat mengenal pada orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Nahum 1 ayat yang ke-7 berkata, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat yang ketiga berkata, Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku, yang kuat dan membuat jalanku rata. Puji Tuhan. Saudaraku, sungguh Tuhan Allah kita adalah sangat baik dan teramat baik. Tuhan adalah tempat kita untuk mengungsi.
pada saat kita dalam kesusahan. Tuhan sangat mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dialah yang menjadi tempat pengungsian kita yang kuat dan sempurna. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Engkaulah tempat pengungsian kami ya Tuhan, tempat berlindung. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menjadikan tempat pengungsian, sehingga hidup kami dalam naungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, dan dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan, tolong mereka, bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka, serta buka jalan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa apapun. Mari ya Tuhan, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari Tuhan berikan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasinya. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Berkati negeri kami dan kerinduan kami, mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.